Israel adalah sebuah bangsa yang besar, bangsa yang sangat dikasihi Tuhan. Dan bangsa ini adalah bangsa yang istimewa. Tuhan sudah memilih mereka untuk menjaga firman-Nya. Tuhan ingin supaya bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang rendah hati, dan juga sabar. 400 tahun bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Apakah Tuhan tidak mengasihi mereka, adik-adik? Lalu kenapa Tuhan membiarkan mereka diperbudak oleh bangsa Mesir? Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan mau supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tegar, dan bangsa yang sabar dalam menghadapi kesusahan. Itulah tujuan Tuhan membiarkan bangsa Israel selama 400 tahun diperbudak oleh bangsa Mesir. Sampai pada akhirnya Tuhan menyiapkan seseorang yang dapat membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu Musa. Dalam perjalanan pulang, bangsa Israel banyak sekali mengalami mujizat. Mujizat terbesar adalah ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Tobrau yang luas, Laut Tobrau yang dalam sekali. Penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel pun semakin nyata, adik-adik. Tuhan sangat mengasihi mereka. Setelah melewati lautan yang sangat luas, ternyata bangsa Israel cepat melupakan Tuhan, adik-adik. Mereka mulai bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan selalu menyertai mereka. Panas sekali di tempat ini, kami kehausan nih. Ya Musa, kami sudah mulai kehausan. Iya, aku juga udah. Ya, betul. Ya, betul. Musa hanya geleng-geleng kepala. Orang Israel cepat sekali melupakan Tuhan. Saat itu, mereka berkemah di dekat sebuah mata air. Hore, hore, di situ ada air. Wah, akhirnya kita bisa minum. Apa-apaan sih? Airnya sangat pahit sekali. Tidak enak. Bagaimana kita bisa minum, Musa? Tapi mereka tidak bisa minum karena airnya terasa pahit. Air di tempat ini pahit rasanya. Tidak ada yang mau minum. Mereka malah menyalahkan aku, Tuhan. Apa yang harus aku lakukan kepada bangsa ini? Oleh sebab itulah tempat itu dinamakan Mara, yang berarti pahit. Musa, bagaimana kita bisa hidup kalau seperti ini? Kenapa kita harus berada di padang pasir ini? Lebih baik kita mati saja di Mesir. Tuhan kemudian memperlihatkan kepada Musa sepotong kayu yang sangat istimewa. Bila kayu itu dicelupkan ke dalam air, maka airnya akan menjadi manis. Musa, lihatlah, di situ ada sepotong kayu, lalu ambillah kayu itu, kemudian celupkan ke dalam air, maka air itu akan menjadi manis. Lihatlah, bangsa Israel pun sangat senang. Ayah, kita bisa minum. Yeay. Oh, air ini sangat segar. Yeay, air ini sangat segar. Ayah, kita bisa minum. Yeay. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk menikmati air yang manis itu. Semuanya silakan minum. Sekarang juga, sebelum airnya habis. Sekarang aku tidak haus lagi. Air ini enak sekali, ayo kita minum. Sekarang mereka dapat minum sampai puas, adik-adik. Air ini enak sekali, ayo kita minum. Air ini enak sekali, ayo kita minum. Sekarang airnya boleh kalian minum sampai puas. Tuhan sudah mengubahnya menjadi manis. Tetapi beberapa minggu kemudian mereka
mulai berteriak dan bersungut-sungut lagi. Lagi-lagi Musa yang disalahkan. Tuhan, aku harus sabar menghadapi bangsa ini. Musa mau membiarkan kita mati di padang gurun ya? Kemarin haus, sekarang kelaparan. Semua persediaan makan kita habis. Iya, bagaimana ini? Bagaimana kita bisa hidup di padang gurun seperti ini tidak ada makanan? Musa mencoba untuk tetap bersabar menghadapi kerasnya bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Mengapa kalian mengerutu lagi? Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Tidak bisakah kalian bersabar? Kenapa kalian mencobai kesabaran Tuhan? Apakah kalian tidak dapat bersyukur atas penyertaan Tuhan? Kenapa kalian selalu bersungut-sungut? Musa, aku sudah mendengar keluhanmu. Malam ini kalian akan makan daging. Besok aku akan mengirimkan mana dari langit. Mana? Mana dari langit? Apa maksudnya itu? Sekawanan burung puyuh yang begitu banyak jatuh di depan kemah mereka. Burung-burung itu sangat banyak sekali adik-adik, sehingga setiap keluarga bisa makan daging malam itu. Hore, kita bisa makan daging malam ini. Ayo mari kita kumpulkan. Banyak sekali. Iya benar. Burungnya. Bukan, Burungnya. Ya. Oke. Tidak hanya itu adik-adik, ternyata Tuhan memberikan kejutan yang baru. Apa ya kejutannya? Keesokan harinya, Tuhan mengirimkan benda-benda yang putih seperti salju. Dan rasanya itu manis, seperti tepung dan madu adik-adik. Wah, kira-kira itu benda apa ya? Ternyata itu adalah roti yang Tuhan kirim bagi bangsa Israel. Roti ini datangnya dari langit loh adik-adik. Namanya yaitu mana. Tuhan baik sekali adik-adik, meskipun bangsa Israel selalu bersungut-sungut. Wah, banyak sekali. Rasanya manis. Enak sekali. Wah, inilah kesempatan kita. Mari kita makan mana ini sampai kenyang. Dan juga kita sisakan untuk besok. Kita simpan untuk kita makan lagi besok. Tidak boleh. Ambillah secukupnya saja. Nanti hari ke-6 barulah boleh ambil lebih. Jadi, kamu bisa simpan untuk hari Sabat. Lihatlah betapa baiknya Tuhan kepada bangsa Israel. Meskipun mereka sering bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap menyertai mereka. Selama 40 tahun perjalanan di padang gurun, Tuhan selalu mengirimkan roti ini untuk bangsa Israel, supaya mereka tidak kelaparan adik-adik. Apakah mereka akan berhenti bersungut-sungut? Ternyata tidak adik-adik. Bangsa Israel terus-menerus bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah tidak boleh bersungut-sungut ya. Kemudian, untuk kesekian kalinya, orang Israel mengeluh karena kekurangan air. Benar adik-adik, mereka tidak pernah berhenti mengeluh, tidak pernah berhenti bersungut-sungut kepada Tuhan. Akhirnya, Musa pun kembali datang kepada Tuhan. Musa sedih karena bangsa Israel tidak pernah mengucap syukur. Mereka tidak pernah belajar untuk sabar, selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus selalu mengucap syukur. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus selalu bersyukur adik-adik. Bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan, atas makanan, pakaian, teman-teman, dan juga orang tua kita adik-adik. Dengan cara berdoa selalu kepada Tuhan. Dan kalau disuruh orang tua, adik-adik tidak boleh bersungut-sungut ya. Lakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita ya adik-adik, supaya hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan.
Cukup sekian ya cerita dari Kak Sela di pagi hari ini. Harapan Kak Sela semua adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Bye. Sekarang kita masuk sesi pertanyaan ya adik-adik. 1. Berapa lama bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir? 2. Apa arti Mara? Yang ketiga, apa tujuan Tuhan membiarkan bangsa Israel diperbudak di Mesir? Yang keempat, sikap apa yang tidak boleh dilakukan anak-anak Tuhan?